Halo, selamat siang. Ini saya sama kakak Sri. Halo. Sesama penyintas kanker payudara. Halo. Dimana kita saat di pusat kota di Kampung Jawa. Kita lagi di Kampung Jawa, mau cari kawan. Hello, good afternoon everyone. Today is Sunday. I go to city with my friend. It's the same. Some survivor cancer, breast cancer. We want to meet with other friend. Yeah. We all don't have hair. Ini kita sama-sama sudah menjalani operasi kemoterapi. Dan seharusnya harusnya itu ada satu pengobatan lagi, radioterapi. Ya. Dikarenakan finish kontrak, terpaksa saya harus pulang Indonesia. Insya Allah nanti kalau di Indonesia dipermudah lagi jalannya, saya mau radioterapi di Indonesia. Tapi kalau emang nggak bisa, Bismillah, sembuh dengan pengobatan yang semampu saya aja. Pakai herbal ya, Cek? Betul sekali. Lanjut yang penting hatinya yakin, kita hidup bahagia, udah. Begitu saja. Saya pikirannya orang mah positif. Semuanya positif. Betul. Meskipun kita tuh di diagnosa atau boleh dibilang kita tuh sebagai penyandang kanker payudara. Iya. Tapi kita selalu bahagia. Iya, menjalani hari-hari. Betul bahagia. sekali. Ini sama-sama botaknya ini. Sama botak. Inilah Kampung Jawa ya. Udah lama banget nggak kesini. Di sini banyak sekali. Aku tak beli plastik dulu ya. Mbak-mbak Indonesia. Di tepi sana biasanya ada. Saya tak beli plastik dulu aku. Nanti pasti ada penjual. Daripada nyari. Ini, iki loh. Nah, disinilah kawan-kawan Indonesia semuanya pada liburan. Ya, bisa lihat ya. Ini adalah Taman Victoria Park. Taman Victoria Park. Karena sekarang ini lagi musim dingin, jadi semuanya pada mencari matahari supaya bisa mendapatkan kehangatan. Termasuk saya juga cari matahari. Lama banget nggak di sini. Udah mulu kok sendok. Lihat pontos cari matahari di tengah sana. Kita cari di mana nih? Di tengah sana. Temennya di mana? Di sana kayaknya lebih enak ya, lebih sepi ya. Di sini kan terlalu banyak orang. Lihat ya, inilah Hong Kong, Victoria Park. Kita mau coba duduk di sini. Tengah. Itu ada syuting apa ya itu ya, jaranan ya itu kayaknya. Bisa sebelah sana itu. Tuh, pada syuting. Iya, pada syuting kenyataannya. Acara apa itu? Biasanya acara ulang tahun lah, apa ya? Di tepi sana aja, di tepi sana yuk. Enggak, sini aja Mbak. Di tengah? Iya. Iya bos. Ini nanti soalnya gampang. Ini udah segini mah. Enggak terlalu panas ini nanti. Enggak apa-apa ya? Iya bos, nggak apa-apa. Nggak lah. Kita akan duduk di sini, di lapangan di sini yang panas-panas, cari hangat-hangat. Nah, anak-anak banyak yang main. Cek agak jauh, nanti di itu ada. Ya, kita kan di sini. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Hari ini jumpa dengan Ronya News again, dengan Mak Cuplis lagi. Tapi kali ini saya punya kawan spesial ya. Karena apa?
kita sama-sama sebagai penyintas kanker payudara. Bahkan ini dikenakan kawan saya Kakak Sri, ini baru aja operasi 2 payudara sekalian kiri kanan. Dan ini nanti minggu depan hari Jumat akan pulang ke Indonesia. Jadi saya berusaha untuk menemui Kakak Sri untuk terakhir kalinya karena saya nggak bisa pulang. Monggo Kakak Sri dikenalin sama dari mana aslinya? Halo, perkenalkan nama saya Sri Atun dari Madiun. Umur saya 34 tahun. Dan saya di Hong Kong udah 8 tahun. Dan majikan udah nggak mau renew lagi ya, nggak ada pilihan lain. Ya alhamdulillah harus pulang Indonesia. Yang penting udah bersyukur, udah dioperasi, udah kemo. Selanjutnya kita serahkan sama yang di atas. Kita berusaha buat makan yang sehat, hidup yang sehat, itu aja udah cukup. Kumpul keluarga, kumpul anak di kampung, kita udah merasa senang, kita udah merasa bahagia. Itu udah, menurut saya itu udah jadi obat selanjutnya. Saya mikirnya selalu sehat gitu aja. Jadi ini nanti Saman Jumat depan pulang itu terus ya Jaya. Iya. Untuk selanjutnya pengobatan selanjutnya itu menunggu jadwal atau bagaimana? Ya ini nanti ya sementara. Pertama saya nyampe Indonesia mau istirahat dulu ya. Yang jelas pertama karantina. Habis karantina nanti ya kontrol lah ke rumah sakit terdekat. Gimana ini bisa kontrol di sini apa enggak? Ya kalau sekedar kontrol mungkin bisa ya. Buat ngecek-ngecek bekas luka gimana. Soalnya kan belum kering banget, belum sembuh banget. Nah untuk nanti ya sekalian tanya-tanya dokter gimana enaknya, apa ini bisa radioterapi di daerah tempat saya, apa ada rumah sakit yang komplit alatnya atau gimana. Kalau misalkan nggak ada, dokter misalkan menyarankan ke luar kota, misalkan ke Solo atau ke Jogja, ya gimana? Ke Surabaya biasanya itu. Malah jarang, kalau di tempat saya malah kebanyakan pada ke Solo, kebanyakan. Nah gitu. Nah kalau misalkan nanti saya mau tanya ke dokter saya yang di Hong Kong sini udah bilang, saya sendiri juga tanya ke dokter kan sebelumnya ngomong katanya kamu tinggal di radioterapi udah nanti malah akan lebih bagus lagi. Berarti dengan kata lain sebenarnya ini udah oke, mungkin udah dibersihkan secara bagus. Cuman akan lebih bagus lagi kalau di radioterapi gitu. Nah, saya tanya ulang ke dokter. Dok, apakah harus benar di radioterapi? Nah, dokter bilang katanya gini, akan lebih baik lagi, akan menghasilkan yang lebih baik lagi kalau seandainya kamu bisa radioterapi. Tapi kalau misalkan kamu mengalami kesulitan di Indonesia, masalah radioterapi, masalah lokasi, masalah kejauhan rumah sakit atau gimana-gimana, nanti kamu konsultasi ke dokter. Selain radioterapi, apakah bisa diganti dengan obat gitu aja. Nah, kalau misalkan bisa diganti dengan obat, lebih baik kamu minum obat. Gitu aja udah. Tapi dalam jangka waktu panjang, kamu berarti harus sering-sering minum obat gitu, harus rajin minum obat gitu. Alternatifnya itu minum obat itu ya kalau nggak bisa radioterapi. Iya, dokter ngomongnya kayak gitu secara jelas. Nah, di sisi lain kalau misalkan saya disuruh radioterapi ke kota lain atau gimana-gimana, dan kalau saya misalkan nggak mau, saya harus itu pokoknya dalam diri saya sendiri sudah tertanam gitu loh. Saya pulang ke Indonesia itu aja udah jadi obat. Karena tujuan saya pulang ke Indonesia apa? Ingin hidup bahagia sama keluarga ya. Nah, bener, makan sehat. Toh ibaratnya gini di Indonesia. Kita di luar negeri, kita di Hong Kong sini mau ngapa-ngapain, mau beli apa, mau makan enak, mau makan yang sehat, mau makan yang enak juga beli, makanan yang sehat juga beli, gitu. Kalau di Indonesia ibaratnya kita mau makan daun singkong tinggal petik, nggak susah, malah lebih organik, lebih sehat, ibaratnya kan kayak gitu. Betul. Mau daun pepaya organik, tinggal petik, gampang gitu aja udah. Nah ya kan, ya pokoknya kita malah bisa lebih mengatur lah kalau di Indonesia kayak gitu. Ya mungkin masalah pengobatan, kalau urusan rumah sakit ya itu yang susah gitu. Ya udah itu, saya pokoknya mau radioterapi mau enggak, pokoknya saya positive thinking dan saya pokoknya yakin di Indonesia saya akan lebih baik, akan lebih sehat lagi. Nah, ini pengalaman, terima kasih ya. Terima kasih pada Mbak Sri yang mau sharing bagaimana untuk kelanjutan pengobatannya nanti. Nah, ini pengalaman Samen di Hong Kong 8 tahun di waktu menjalani pengobatan itu bagaimana sih proses
Ya. pengobatan itu? Saya waktu itu ya bulan 6 itu saya masuk ke bingung. Sebelumnya sebenarnya saya udah punya benjolan gitu loh. Sebelum bulan 6 itu saya udah beberapa bulan. Bulan 6 tahun 2020 ya? Iya 2020. Itu saya ke klinik Fotrasil ya. Itu buat daftar ya kayak teman-teman yang lain biasa. Daftar, habis itu ya di USG, di mamogram lah, di biopsi lah, habis itu dirujuk ke rumah sakit. Tapi sebelumnya saya itu udah punya keluhan benjolan ini udah lama gitu. Tapi kan namanya orang nggak bisa bahasa, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya cuman diam, pengennya ya cuman gimana ya bisa berobat ini, gimana bisa ngomongnya sama dokter. Soalnya aku kalau urusan bahasa kedokteran atau bahasa terbentur ya. Nah itu kita nggak bisa, kan ke bahasa yang kita pakai sehari-hari kan bahasa biasa di rumah. Memang bahasa medis memang beda dengan bahasa harian. Betul, gitu. Jadinya kan takut gitu loh. Nah akhirnya saya ngelihat di KJRI itu kerjasama sama itu kan ya klinik. Nah itu. Ya kebetulan kita sama-sama lewat jalur resmi, di mana kita cek awalnya, cek dininya lewat Breast Cancer Foundation Hong Kong, yang di awal untuk mendaftar ke situ itu lewat Peduli Sehat Hong Kong. Nah gitu. Setelah itu kan akhirnya aku ya nekat lah. Saya nggak tenang gitu loh. Ini bahaya apa enggak? Ini tumor apa kanker? Kita nggak tahu. Tapi rasa takut itu ada. Terus dari situ akhirnya saya daftar bulan 6. Bulan 6 itu saya daftar, nah langsung tanggal 7 saya langsung ke Fotrasil situ, hari Minggu itu kan. Langsung ditangani ya? Langsung dikasih jadwal gitu loh, Cek. Langsung ditangani ya? Habis itu langsung di USG lah, di mamogram lah, di biopsi ya kayak teman-teman yang lain juga. Hasil biopsi akhir itu saya divonis katanya ada kanker sini. Nah terus dokter bilang katanya ada sesuatu juga yang di kanan, ini kan yang kiri kan. Nah dokter bilang katanya yang kanan juga ada sesuatu, tapi nggak jelas itu apa, itu kanker atau tumor atau hanya sekedar benjolan biasa. Nah untuk lebih jelasnya lagi, saya rujuk ke klinik yang lebih canggih lagi di Sentral. Lupa aku namanya kliniknya. Terus habis itu saya dirujuk lagi ke klinik Sentral, dioperasi kecil. Dioperasi kecil. Terus habis itu gitu, iya kayak diambil dagingnya di dalam itu loh. Itu ada ronsennya juga ada. Terus seminggu kemudian saya disuruh ke sana lagi buat ngambil hasilnya. Nah ternyata itu kanker yang baru tumbuh. Nah itu saya itu yang terakhir itu justru saya nggak sedih, nggak gimana, karena udah puas sedihnya dari yang kanan. Jadi yang kiri. Jadi yang kanan udah kena itu sedihnya udah hilang, udah kayaknya udah los, udah dol ini pokoknya. Yang penting operasi sebagai berobat gitu ya. Nah terus habis itu habis itu sama pihak klinik itu hasilnya dilempar lagi ke Fotrasil, sama dokter Fotrasil dirujuk ke rumah sakit Sungwan di Tungwah itu daerah Sungwan sana. Nah itu diperiksa ulang ya, di mamogram lah ya, di USG lah, di biopsi lagi lah, biopsi sampai berkali-kali, ini payudara dicoblos-coblos itu sampai bengkak semua. Terus habis itu dokter menyarankan katanya harus di kemo dulu. Nah di kemonya dicarikan rumah sakit yang lebih dekat rumah saya lagi. Itu sebenarnya udah dekat, tapi dicarikan yang lebih dekat lagi supaya mudah pengobatannya ya? Nah di kemonya di rumah sakit yang lebih dekat rumah, namanya Rumah Sakit Queen Mary. Nah saya di kemo di situ, dirujuk ke situ selama kemo. Nah sesudah kemo ya ketemu dokter lagi ke dokter Sungwan. Katanya dokter Sungwan ya itu dilihat hasilnya gimana semua. Itu sama masuk ke grade berapa itu? 3 ya? Oh ya gini kawan-kawan ya, sebagian dari kita itu yang kayak grade 2, grade 3 itu belum tentu harus langsung operasi dulu, juga belum tentu harus kemoterapi dulu, tergantung dari jenis keparahan ya levelnya itu. Ada yang kalau sudah grade 3 tapi harus dioperasi dulu, ada juga grade 3 tujuh kemoterapi dulu, ada seperti Mbak Sri ini di kemoterapi dulu, setelah kemoterapi selesai baru dioperasi. Beda dengan kakak Naomi. Kak Naomi dulu itu dia harus operasi dulu baru kemo. Jadi dilihat dari selnya itu keganasan, levelnya ganasnya lebih mana, lebih bahaya,
dioperasi atau belum dioperasi seperti itu. Jadi kalau kayak C Sri ini juga bisa dioperasi, kemungkinan lebih bahaya karena mungkin lebih besar ya, karena benjolannya beda-beda begitu ya. Iya, di pinggir pokoknya, bagian pinggir aja. Oh, jadi kayak KC ini, kayak Mbak Sri ini grade 3 tapi harus kemoterapi. Sama kemoterapi berapa kali tuh? Kemoterapi 6 kali. 6 kali sama dengan saya. 6 kali. Bedanya saya operasi dulu baru kemoterapi. KC, pesan-pesan sampean buat kawan-kawan gimana? Ya pokoknya mau Untuk gimana kawan di Hong Kong ya. Mau gimana pun keadaan, mau gimana pun sakitnya kita, mau gimana pun Allah atau Tuhan kita ngasih ujian ke kita, jangan kita berkecil hati, jangan kita merasa oh itu karena ini, karena itu, bukan. Itu semuanya itu sudah dari yang di atas, udah ujian dari yang di atas, gitu aja. Kita mikirnya positif thinking gitu aja, kita berpasrah aja gitu loh. Pasti Allah yang ngasih penyakit, Allah yang ngasih titipan sakit ke kita. Yang penting kita berusaha, yang penting kita ikhtiar untuk sembuh gitu aja. Dan kita yakinkan pada hati kita kalau kita bisa sembuh gitu aja. Pasti sembuh. Kalau kita cuma sekedar ngeluh, ini gimana nanti takut ini itu, malah nanti ke bawah perasaan, ke bawah pikiran, malah nanti beneran nggak sembuh. Betul. Pokoknya semua itu harus diawali dari hati. Kalau hati kita yakin kita sembuh, pasti sembuh, gitu loh. Pokoknya jadi semuanya kembali ke diri sendiri ya. Betul sekali. Percuma lah kita berobat sampai ke negara Korea kayak mau ke negara Singapura kayak ngabisin uang miliaran kayak kalau kita sendiri nggak yakin. Bener, percuma. Betul. Ya bener sih, yang namanya nyawa, nyawa, jodoh, semua itu yang ngatur Tuhan kita masing-masing. Tapi yang namanya orang berikhtiar lo kan apa susahnya gitu loh. Yang penting kuncinya itu semua semangat gitu aja udah. Terima kasih ya Cek ya. Sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti perjalanan pulang ke Indonesia ke Madiun lancar, selamat. Juga nanti pengobatan di Indonesia juga lancar, sembuh total. Amin ya Allah. Kita semuanya menjemput sehat dengan bahagia. Amin. Pasti kita semua bisa sembuh. Kita masih muda, kita masih punya fisik yang kuat, imun yang kuat. Iya benar, pokoknya kita pasrahkan semua yang di atas. Gitu aja udah. Lihat ya kawan-kawan, meskipun kita ini sebagai sesama penyintas kanker, saya juga wanita punya kanker, masih menjalani pengobatan, Mbak Sri juga masih menjalani pengobatan. Kita selalu optimis menjalani hari-hari dengan rasa yakin bahwa kita bisa sembuh total, pasti sembuh. Betul. Itu keyakinan kami. Iya betul. Jadi kawan-kawan yang di luaran sana atau sampean-sampean yang ada entah di manapun berada, kalau Anda kan punya masalah dengan suatu penyakit di tubuh kita, keep optimis, jangan selalu berpikir yang negatif, jauhi yang negatif, pikir yang positif, keep spirit, yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Betul sekali. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih kawan-kawan yang menyimak video kami. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kawan-kawan kesemuanya, bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya, bahwa hidup itu tidak akan berarti tanpa perjuangan. Betul sekali. Jadi kita semuanya berjuang melawan apa yang mesti kita lawan. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya menonton video kami. Sampai jumpa di next video. Terima kasih ya Mbak Sri. Iya, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.